Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhalis, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik mengajar pada pembelajaran fikih dengan judul Jihad dalam Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa dan berhadir kembali seperti biasa, bertatap muka. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah. Dan semoga niat kalian selalu diluruskan untuk menuntut ilmu. Baik, Ibu minta satu perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Silahkan. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu panggil dari Irna Sapitri, ada? Oke, ada. Septi Ismawan, ada? Ya, ada. Siti Faujia, ada? Ya, ada. Modina Aprilia, ada. Ya, Ibu anggap hadir semua ya hari ini. Ya, jadi kali ini kita akan mempelajari terkait jihad dalam Islam. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau nanya nih, di kelas ini ada berapa siswa? 40 siswa kan? Jadi materi yang akan kita bahas untuk minggu depan itu ada 5 materi pembahasan. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, yang mana satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nah, untuk materi kelompoknya nanti Ibu bagi di akhir pembelajaran. Jadi, apa ada yang ditanyakan terkait tugas kelompoknya? Ya, tidak ada ya. Jadi Ibu anggap paham semua. Ibu akan menjelaskan mengenai jihad dalam Islam. Kita masuk pada dasar hukum dan macam-macam jihad. Terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian jihad. Nah, pengertian jihad di sini ada secara etimologi dan ada secara terminologi. Nah, apa itu secara etimologi? Secara etimologi itu maksudnya adalah secara bahasa. Jihad secara bahasa adalah mengerahkan segala sesuatu dan kemampuan untuk membela diri dan melawan musuh. Nah, sedangkan jihad secara terminologi atau secara istilah itu, menurut ulama fikih, jihad adalah memperjuangkan melawan orang-orang kafir untuk menegakkan agama Islam. Nah, sedangkan orang yang melakukan jihad disebut dengan mujahid, sedangkan perbuatannya disebut dengan jihad atau ijtihad. Jadi, dari aspek terminologi atau secara istilah, definisi jihad berkisar menjadi 3 aspek. Yang pertama, jihad dapat dipahami secara umum. Yang kedua, jihad dapat dipahami secara khusus. Yang ketiga, jihad dapat dipahami secara qital atau perang. Nah, untuk jihad yang dipahami secara umum berhubungan dengan membela diri dari keburukan dan menegakkan kebenaran. Sedangkan jihad yang dipahami secara khusus itu berhubungan dengan segala usaha membela atau mencurahkan segenap upaya dalam menyebarkan dan membela dakwah Islam. Sedangkan jihad yang dipahami secara qital atau dibatasi pada qital atau perang adalah untuk membela atau menegakkan agama Allah dan proteksi kegiatan dakwah. Selanjutnya yaitu dasar-dasar jihad dalam Al-Quran dan hadis Al-Quran. Nah, terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 78 yang menjelaskan tentang jihad, bahwasanya sebenarnya jihad itu merupakan kesungguhan untuk melaksanakan perintah Allah. Misalnya bersungguh-sungguh mendirikan sholat, membayar zakat, dan menegakkan persatuan-persatuan. Nah, ada pula hadis yang membahas tentang jihad.
Dari Abu Hurairah bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seorang ingin berjihad di jalan Allah, mencari kesenangan dunia." Rasulullah berkata, "Ia tidak dapat pahala." Para sahabat membesar-besarkan peristiwa tersebut dan berkata kepada pemuda tadi, "Kembalilah bertanya kepada Rasulullah. Mungkin Anda salah paham." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, seorang ingin berjihad di jalan Allah mencari kesenangan atau keuntungan dunia." Rasulullah menjawab, "Ia tidak dapat pahala." Para sahabat berkata lagi, "Kembalilah bertanya kepada Rasulullah." Rasulullah menjawab pada kali yang ketiga, "Ia tidak mendapat pahala." Maksud dari hadis ini menjelaskan jihad bukan demi meraih kesenangan dan kebahagiaan dunia. Bukanlah jihad namanya apabila disertai dengan rasa puas karena berhasil menundukkan pihak lain. Nah, jadi begitu dalam hadis ini yang membahas tentang jihad. Baik, selanjutnya mengenai macam-macam jihad. Di situ ada beberapa macam. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihad melawan setan. Yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Hal itu terdapat dalam surah Yusuf ayat 53. Contoh jihad melawan hawa nafsu seperti mempelajari petunjuk-petunjuk agama yang dapat menghantarkan jiwa kepada keberuntungan dan kebahagiaan. Selanjutnya, jihad melawan setan. Nah, terdapat dalam surah As-Sajdah ayat 24, dapat kalian buka. Contohnya seperti jihad melawan setan adalah berupaya menolak segala bentuk keraguan yang menerpa keimanan seseorang dan menolak segala bentuk keinginan dan dorongan hawa nafsu. Selanjutnya, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik terdapat dalam surah At-Tarim ayat 9. Contohnya adalah jihad dalam peperangan. Nah, selanjutnya ada hukum-hukum jihad. Hukum jihad untuk mempertahankan dan memelihara agama dan umat Islam serta negara, hukumnya itu ada wajib dan fardu, baik fardu ain maupun fardu kifayah. Nah, selanjutnya contoh jihad yang benar, misalnya berjihad dalam berperang. Nah, hal itu perlu ada etikanya, kita perlu memperhatikan etikanya. Seperti apa? Yang pertama, kita tidak boleh memerangi orang yang memusuhi Islam dan umat Islam sebelum diberikan peringatan. Setelah ada peringatan ternyata tetap mengganggu, barulah diadakan peperangan tersebut. Nah, yang kedua, tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua yang tidak ikut berperang, karena hal tersebut merupakan suatu hal yang zalim dan suatu perilaku pembunuhan. Nah, yang ketiga, tidak boleh membuat kerusakan harta yang tampak, tidak boleh mengganggu apalagi membunuh utusan yang dikirim musuh secara resmi. Yang kelima, tidak boleh membunuh musuh yang menyatakan penyerangan. Itu dulu yang Ibu sampaikan. Mungkin dari kalian apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada, Ibu anggap paham. Selanjutnya Ibu akan memberi materi untuk diskusi kelompok minggu depan ya. Nanti Ibu serahkan, silahkan ketua kelas maju. Ya, terima kasih. Dapat kita simpulkan bahwa jihad tidak selalu berhubungan dengan kekerasan senjata dalam peperangan, melainkan jihad bisa dengan cara kita menuntut ilmu, dan jihad bisa juga dengan upaya kita dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu dulu sedikit materi yang Ibu sampaikan mengenai jihad dalam Islam. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami anak-anak semua dan menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari.
Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan kuis terlebih dahulu. Ya, kita mulai langsung ya kuisnya. Coba siapa yang ingat apa saja macam-macam jihad? Tadi dijelaskan ada 3 ya, ada 3 poin. Coba siapa yang tahu? Iya, bagus. Jadi Irna Sapitri bisa menjawab dengan benar, jadi dapat reward ya. Nanti Ibu beri nilai tambahan untuk nilai UASnya. Nah, mungkin itu aja dulu kuisnya ya. Setiap minggu Ibu akan melaksanakan kuis, hanya 1 soal. Jadi sampai di sini dulu. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum itu kita membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.